Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum anak-anak ustadz yang soleh dan solehah? Khair? Alhamdulillah ya kalau khair. Kita doakan yang lagi sakit atau lagi tidak enak badan, semoga Allah angkat penyakitnya. Oke, di saat pandemi ini juga kita doakan semoga pandemi ini segera berakhir atau cepat pulih kembali, sehingga kita bisa belajar komputer di laboratorium komputer di SD IT Nurul Ilmi 1. Di sini sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk ke pertemuan yang keempat. Nah, sebelumnya antum sudah mempelajari pada pertemuan 1 yaitu tentang chart. Nah, coba antum ulang-ulang kembali materi tentang chart. Kemudian yang pertemuan kedua yaitu tentang cara menghitung menggunakan Microsoft Excel. Ada tambah, kurang, bagi, dan kali. Nah, antum juga coba ulang kembali materi tersebut. Dan yang pertemuan ketiga yaitu mengulang kembali 2 materi ke belakang. Pertemuan 1 dan pertemuan kedua. Dan saat ini kita kembali lagi ke pembelajaran daring, yaitu ke pertemuan keempat. Nah, mungkin antum semua sudah tahu nama Ustadz, yaitu Dwi Mahidin Pahlevi. Nah, baik. Sekarang kita menuju ke Microsoft Excel. Nah, coba antum cari Microsoft Excel antum di laptopnya masing-masing. Kalau Ustadz membuat tutorial yaitu Microsoft Excel 2007 ini. 2007. Kalau mau 2019 atau 2016 seperti ini logonya. Oke. Kita buka Microsoft Excel 2007. Nah, ini tampilannya. Kemudian antum ketik nama antum, kemudian kelasnya, kemudian materinya ini yaitu membuat data angka sederhana, mencari nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah dari sebuah data dan cara menyimpan filenya. Nah, kemudian pertemuannya kita pertemuan keempat, temanya yaitu jumlah infak dari beberapa kelas 5 dan pengeluaran kebutuhan kelas. Nah, di sini di nomor 9 itu antum buat kosakata nomor. Nah, kemudian ini ada angka 1 sampai 7, udah ada kelasnya, ada total infaknya, ada pengeluaran kebutuhan infaknya. Antum ketik. Setelah antum ketik semuanya sesuai dengan ini, antum bisa membuat rata tengah. Rata tengah itu bisa antum blok dari nomor 9, kolom 9 sampai kolom ke 18. Nah, ini antum blok, kemudian antum rata tengah atau center. Nah, kalau misalnya terpotong seperti ini, antum bisa geserkan tabelnya. Nah, oke. Rapi seperti ini. Kemudian kita rapikan yang kalimat rata-rata. Antum blok dari kolom 16A sampai 16B. Nah, antum pilih merge and center di atas. Nih. Oke, kemudian lanjut lagi ke nilai tertinggi juga sama. Nilai terendah juga di merge and center. Oke. Kemudian lanjut ke nilai rata-rata pembuatan tabel. Garisnya dihitamkan. Nih, Pak. Pilih bolder, kemudian all bolder. Nah, sudah. Kemudian
rumus rata-rata itu yaitu menggunakan average. Nah, jadi sama seperti hitung-hitungan yang kemarin, diawali dengan pengetikan sama dengan terlebih dahulu. Wajib, kalau tidak pakai sama dengan, nanti tidak akan keluar hasilnya. Kemudian masuk ke antum ketik average atau average. Average ini kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu rata-rata. Nah, kemudian harus pakai buka kurung. Nih, dibuka kurung. Kemudian antum klik total infak dari kelas A sampai kelas F. Karena kita mau melihat rata-rata dari setiap kelas itu berapa sih nilai tengahnya gitu. Oke, kemudian tutup kurung. Nah, kemudian enter. Nah, jadi nilai rata-ratanya 74.333,33333. Nah, ini ya. Nah, kalau mau dikurangi angka 0 belakangnya, antum pilih ini. Decrease decimal. Ya. Nah, kita kurangi saja biar lebih mudah. Nah, nih. Oke, lanjut ke pengeluaran kebutuhan infak. Sama, kita mencari nilai rata-ratanya tadi harus pakai sama dengan dulu antum ketik. Kemudian average atau average. Nah, kemudian antum tutup kurung, antum blok pengeluaran kebutuhan infak pada kelas A sampai kelas F. Kemudian tutup kurung. Lalu tekan enter pada keyboard antum. Nah, ini nilai rata-ratanya. Nah, kenapa disebut nilai rata-rata? Yaitu sebuah nilai pada satu bilangan yang mewakili sekumpulan data. Nah, ini sekumpulan data yang mewakili ya. Nah, oke, lanjut ke rumus nilai tertinggi. Nilai tertinggi juga sama. Semuanya diawali dengan pengetikan sama dengan dulu. Nah, sama dengan tik. Kemudian kalau nilai tertinggi dalam bahasa Inggrisnya yaitu maksimum atau maksimal. Nah, sama. Perintahnya kalau di Microsoft Excel dia disingkat aja. Jadi max atau maksimum. Nah, kemudian sama juga buka kurung, terus di blok dari total infak kelas A sampai kelas F. Kemudian tutup kurung dan enter. Nah, jadi nilai tertingginya yaitu 8.000. Coba antum cek nih. Nah, betul kan 80.000. Nah, lanjut ke pengeluaran kebutuhan infak, nilai tertingginya berapa? Sama tadi, harus pakai sama dengan dulu, sama dengan. Kemudian maksimum, kemudian buka kurung, antum blok dari kelas A sampai kelas F, yaitu pengeluaran kebutuhan infaknya. Kemudian tutup kurung dan enter. Nah, ini paling tertinggi yaitu 68.000. Lanjut ke nilai terendah. Sama juga harus diawali dengan sama dengan. Kemudian kebalikannya, maksimum itu kalau bahasa Inggrisnya minimum, nilai terendah, atau minimal. Oke, kemudian buka kurung. Nah, antum klik lagi total infak dari kelas A sampai kelas F dan tutup kurung, lalu enter. Nah, ini juga sama. Untuk mencari nilai terendah pada pengeluaran kebutuhan infak,
yaitu diawali dengan sama dengan min buka kurung, kemudian blok dari kelas A sampai kelas F, kemudian tutup kurung lalu enter. Nah ini ya, jadi gampang. Nah jadi ini datanya masih sedikit. Nah kalau misalnya kita mau melihat nilai tertingginya datanya itu banyak, inilah kegunaan Microsoft Excel, mudah mencari atau mensortir mana nilai tertinggi, mana nilai terendah. Dan juga kita bisa melihat nilai yang mewakilinya atau disebut nilai rata-rata. Nah, oke ya. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Diharapkan antum semua di rumah terus mengulang materi yang sebelumnya dan materi yang saat ini. Nah, tugasnya hanya antum mempraktekkan yang Ustadz telah videokan, kemudian antum kirim hasil dari antum praktek tersebut ke email Ustadz atau ke WA grup TIK kita. Oke ya, kita tutup pembelajaran hari ini dengan lafaz hamdalah. Oh iya, sebelum ditutup, ini kan belum disimpan. Nah, jadi antum simpan terlebih dahulu filenya supaya tidak hilang. Caranya gampang. Kemarin Ustaz sudah kasih tahu cara cepat menyimpan. Yaitu antum tekan pada keyboard antum ada tulisan Ctrl atau Ctrl di pojok bawah kiri keyboard antum. Nah, kemudian Ctrl itu ditahan, tekan, kemudian S. Nah, nih. Oke, S. Kemudian ini muncul arah di mana antum mau menyimpannya. Antum pilih di PC atau komputer atau my komputer sama aja. Nih, ada di PC. Kalau udah ada, antum scroll aja di bawah nih. Oke, kemudian antum scroll lagi sebelah kanannya. Nah, nih. Antum cari ada tulisan D. Data D, nah, atau local disk D atau apa, pokoknya ada tulisan D-nya. Kemudian antum klik 2 kali. Nah, kemudian antum buat folder penyimpanan antum. Ibaratnya itu lemari antum menyimpan. Nah, ini kalau sudah ada namanya seperti ini. Tapi kalau memang antum belum ada nama foldernya, nama lengkap antum buat baru aja. Ini misalnya contohnya nih, ya, Ustaz buat baru. Antum buat nama lengkap, bukan nama panggilan. Tapi karena Ustaz sudah ada nama lengkap, Ustaz bikin nama panggilan aja untuk sementara. Nah, ini ya. Oke, setelah itu antum open, kemudian open lagi. Kemudian di sini antum hapus file name-nya menjadi pertemuan 4. Kemudian di save. Nah, oke. Setelah di save, antum close. Nah, disinilah pertemuan 4-nya tulisannya, tapi di folder penyimpanan tadi. Oke, sekian dari pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.